Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tiara Zulfa. Baik, dalam video kali ini Tiara akan membahas tentang kajian intertekstual. Di sini Tiara akan mengkaji intertekstual dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes de Ponder dengan novel Air Mata Surga karya E. Rokajat Asura. Nah, sebelum melanjutkan video, kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, alangkah baiknya kita bahas dulu apa itu kajian intertekstual, agar yang belum tahu bisa tahu. Yuk, nonton terus sampai selesai. Nah, kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya di antara teks yang dikaji. Thieu 2003 menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada sebuah teks yang sungguh-sungguh mandiri. Menurut Thieu 2003, penciptaan sastra dan pembacanya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks lain. Sebagai contohnya, karena kerangka pemahaman teks baru memerlukan latar belakang pengetahuan tentang teks yang telah mendahulunya. Christopher menjelaskan mengenai kaidah-kaidah yang digunakan dalam kajian intertekstual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intertekstual menganalisis teks dengan mendasarkan pada teks yang lainnya yang pernah ada sebelumnya. Yang kedua, kemunculan teks baru yang didasari teks terdahulu dapat berupa pengiriman atau penolakan terhadap teks terdahulu. Ketiga, menurut Baktian via Kristeva 1987 halaman 64-65, intertekstual menganalisis unsur pembangunan teks, yaitu pada aspek teks dan aspek di luar teks. Keempat, intertekstual juga menganalisis fungsi timbal balik antara aspek dalam dan aspek luar sebagai dialog antara keduanya. Baik, berikut ini saya akan menganalisis struktur dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Analisis struktur yang dibahas difokuskan pada alur, tokoh, dan penokohan settingan. Data dalam penelitian ini adalah kutipan berupa kata-kata atau kalimat yang mendeskripsikan tentang tokoh, alur, latar, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua novel tersebut. Data tersebut untuk menentukan hipogram dan transformasi yang terjadi dalam dua novel ini. Berikut ini saya akan menganalisis struktur dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga. Pertama, karakter tokoh. Karakter tokoh utama yaitu ke dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes de Ponder yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama yaitu Baraah dalam novel Air Mata Surga karya E. Rokajat Asura yaitu suka menolong, rajin menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kekasih sayangan. Kedua, alur. Alur yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan yaitu alur maju, karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alur campuran, karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Ketiga, latar. Latar terbagi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial.
A. Latar tempat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu kamar, Jakarta, Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal, di kelas, kafe dan mall, di taman, di mobil, SLTP Al-Kamal, rumah sakit, apotik, laboratorium rumah sakit, kamar ayah, kantin, pesantren di daerah Banten, ruang kemoterapi, puncak, ruang kerja ayah, kamar rawat inap rumah sakit, toilet sekolah, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dan ruang kepala sekolah. Kemudian latar tempat dalam air mata surga karya Rokajat Asura yaitu ada rumah sakit Saram LC, distrik Ujian Mekah, parkir apartemen, di mobil, di pesawat, Mekah, kamar perawatan, kampus Al-Azhar, kamar Baba, Masjid Amir Sultan, di kelas, selasar sekolah, di jalan, kafetaria, rumah sakit, sekolah Ibtidaiyah Andalus, ruang kepala sekolah, bandara di Makkah, madrasah Ibtidaiyah perempuan, ruang klinik sekolah, ruang instalasi emergency, ruang operasi, toko jam, tangan kado ruang, ECV, dan Mahmudiyah Mesir. B. Latar waktu dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu pagi hari, hari Senin, malam hari, sore hari, pukul 8 malam, pukul 9 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 6.30 pagi. Kemudian latar waktu dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu Jumat sore, sore hari, malam hari, siang hari, dan pagi hari. C. Latar sosial dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisas. Kemudian latar sosial dalam novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Mekah, kehidupan masyarakat studi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. Yang keempat, hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura yaitu adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Yang kelima, novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar merupakan hipogram untuk novel Air Mata Surga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Surga yang sudah lebih dulu diekspresikan Agnes Davonar dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008 kemudian ditransformasikan oleh Rokajat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011. Nah, itu saja penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya tentang menganalisis kajian intertekstual dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan dengan novel Air Mata Surga. Saya Tiara Zulfa, minta maaf apabila ada kata-kata saya kurang tepat dan kurang bagus. Dan saya juga minta maaf apabila ada pembahasan saya kurang bagus dan kurang tepat. Sampai di sini video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be some